Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafaat dari Fakultas Hukum NIM 2018-396 AIK 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang tema-tema mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Di sini ada 7 tema. Yang pertama, manusia dan kehidupan, dan yang kedua, al-Islam. Ketiga, konsep akidah dalam Islam. Yang keempat, tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Yang kelima, syirik dan bahayanya bagi manusia. Yang keenam, akidah ruhaniyah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Di sini saya mau menjelaskan yang pertama, manusia dan kehidupan. Sebenarnya apa tujuan pencipta manusia, keberadaan manusia di bumi sebagai pemegang khalifah dengan misi memimpin, mengelola, memakmurkan, dan memelihara keselamatan alam semesta. Untuk itu, Allah menurunkan agama yang terakhir, yaitu Islam, untuk dijadikan pegangan hidup untuk menjalankan tugas kekhalifahan secara normatif. Tujuan pencipta manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, sebagaimana dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 30 dan Al-An'am ayat 165. Allah menyatakan bahwa fungsi manusia di bumi ialah sebagai khalifatullah. Oleh karena itu, mereka bertugas untuk menciptakan kemakmuran di dunia dan membangun berbagai segi kehidupan. Itu penjelasan dari manusia dan kehidupan. Dan yang kedua, al-Islam. Agama Islam itu sendiri adalah agama yang diridhoi Allah, yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Islam itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir pilihannya. Di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat agar selamat dan bahagia di dunia sampai di akhirat. Dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Jadi agama Islam adalah agama yang benar, yang mengajarkan segala sesuatunya dengan baik dan sempurna. Itu penjelasan dari al-Islam. Dan yang ketiga, konsep akidah dalam Islam. Dalam ajaran agama Islam, akidah Islam, akidah al-Islamiyah merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan pada hari akhir,
serta takdir baik dan buruk. Ulama telah membagi ruang lingkup pembahasan akidah ke dalam 4 pembahasan. 1. Ilahiyat. Apa itu ilahiyat? Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan sifat Allah dan sebagainya. Itu ilahiyat. Kalau yang 2, nubuat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Pembicaranya mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para rasul, mukjizat rasul dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat. Apa itu ruhaniyat? Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu samiyat. Apa itu samiyat? Yaitu segala sesuatu yang hanya diketahui lewat sami, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, alam barzah, akhirat dan azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Itu penjelasan dari tema konsep akidah dalam Islam. Yang keempat, tema ini tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Apa sih pengertian tauhid? Secara bahasa, tauhid berasal dari kata dasar yang maknanya sesuatu itu satu itu esa. Sedangkan secara syar'i, tauhid bermakna mengesahkan Allah dalam ibadah bersamaan dengan keyakinan keesaannya dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu kita meyakini keesaan Allah dalam hal penciptaan, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, dan lalu pemelihara alam semesta beserta isinya. Keyakinan ini juga diyakini oleh kaum musyrikin Makkah. Yang 2, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah atau diibadahi. Ibadah di sini adalah istilah yang meliputi segala apa yang Allah ciptai dan ridhoi, baik berupa ucapan serta amalan-amalan yang lahir maupun yang batin. Yang terakhir, yang ketiga, makna tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya, meyakini secara mantap bahwa Allah menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa Dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Itu penjelasan dari yang keempat, tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Kita lanjut. Yang kelima, syirik dan bahayanya bagi manusia. Nah, ini syirik dan bahayanya bagi manusia. Syirik itu penyandaran atau mempercayai suatu perbuatan kepada sesuatu selain Allah, di mana maknanya jika seseorang menganggap bahwa suatu kejadian atau perbuatan dapat terjadi secara mandiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala atau disarankan kepada zat lain, maka ia sudah jatuh pada dosa syirik.
Syirik itu seperti ada banyak jenis mengenai syirik. Yang pertama, syirik asghor, bersumpah dengan nama selain pada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memakai azimat. Memakai azimat itu perbuatan yang syirik karena mengandung unsur meminta atau mengharapkan sesuatu kepada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mantra. Mantra yaitu mengucapkan kata-kata yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan penuh keyakinan kata-kata tersebut dapat menolak kejahatan atau bala dan bantuan jin. Tuh. Yang keempat, sihir. Sihir termasuk perbuatan syirik karena perilaku tersebut dapat menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau hal gaib lainnya. Lalu apa bahayanya syirik bagi manusia? 1. Selalu merasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan duduknya iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, jika seorang berbuat syirik akbar, besar, seluruh amalannya bisa terhapus. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Itu penjelasan dari syirik dan bahayanya bagi manusia. Kita lanjut yang keenam, tema yang keenam, akidah ruhaniyah. Apa pengertian akidah ruhaniyah? Pondasi untuk mendirikan bangunan spiritual. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, maka semakin kokoh pondasi yang harus dibuat. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan muamalah yang baik. Kata akidah diambil dari kata al-aqdu, yaitu ar-rob, ikatan, al-biram, pengesahan, al-ihram, penguatan, atau tusuk, menjadi kokoh kuat, atau wasuk, pengokohan, dan yang terakhir al-isbatu, penetapan. Itu penjelasan dari tema akidah ruhaniyah. Dan yang terakhir, tema yang paling terakhir ini, iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Apa itu pengertian iman? Menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar, inti, atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Kata iman juga berasal dari kata kerja amina yu'manu amanan, yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman berarti percaya, menunjukkan sikap batin yang terletak dalam hati. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagai mereka dicintai Allah. Itulah penjelasan dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-7, tema-tema tersebut. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.